Perkenalkan, nama saya Inafuni Liman Sanjula, NIM PO 530-120-120-103-4, kelas reguler A, Prodi D3 Keperawatan, mata kuliah Keperawatan Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep memiliki dan dimiliki. Kebutuhan untuk memiliki mengacu pada gagasan bahwa manusia memiliki motivasi mendasar untuk diterima dalam hubungan dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok sosial. Secara psikologis, motif memiliki sejarah yang panjang, dan psikolog termasuk mengakui bahwa perlu menjadi bagian dari kelompok dan hubungan. Abraham Maslow yang warisan psikolognya yang besar adalah untuk menciptakan hierarki motivasi, menempatkan kebutuhan rasa memiliki di antara pemenuhan kebutuhan fisik. Dengan demikian, para psikolog awal ini mengakui bahwa manusia berusaha untuk menjadi bagian dari hubungan, tetapi mereka tidak menempatkan signifikan tertinggi pada dorongan ini. Teori kebutuhan untuk memiliki yang paling berpengaruh dikemukakan oleh Roy Baumeister dan Mark Leary, yang teorinya menempatkan kebutuhan hubungan sebagai salah satu kebutuhan terpenting yang harus dipenuhi manusia. Baumeister dan Leary mengatakan bahwa memutuskan motif membutuhkan dua aspek hubungan yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang perlu memiliki interaksi yang positif dan menyenangkan, bukan negatif, dengan orang lain. Yang kedua, interaksi ini tidak dapat terjadi secara acak, melainkan harus terjadi sebagai bagian dari hubungan yang stabil dan di mana orang-orang saling peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang satu sama lain. Alasan mengapa kebutuhan untuk memiliki sangat penting bagi manusia adalah karena menjadi bagian dari kelompok dan hubungan membantu manusia untuk bertahan hidup dalam sejarah leluhur. Reproduksi juga jauh lebih mudah dengan orang lain, dan orang-orang yang bisa masuk dan memulai bagian dari kelompok orang lain lebih memungkinkan memiliki keturunan dan dengan demikian mewariskan dengan gen mereka ke generasi manusia masa depan. Pentingnya kebutuhan untuk memiliki didokumentasikan oleh Baumeister dan Leary. Mereka merinci aspek emosional, kognitif, dan fisik dari kebutuhan dimiliki. Dukungan terhadap gagasan untuk dimiliki ditunjukkan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa ikatan sosial terbentuk dengan mudah dan tanpa memerlukan keadaan atau tambahan khusus. Adapun komponen kognitif atau mental untuk kebutuhan dimiliki. Ketika dua orang menjadi bagian dari diri dan pasangan berkumpul dalam pikiran, sehingga informasi tentang pasangan diklasifikasikan dengan cara yang sama dengan diri sendiri. Ketika hubungan putus, maka orang-orang mendapati diri mereka memikirkan pasangannya berulang-ulang. Emosi memainkan peran besar dalam pembentukan dan pemutusan hubungan. Faktanya menjadi bagian dengan hidup. Menjadi bahagia dengan hidup. Sebagian besar orang merupakan hasil dari banyak hubungan yang dimiliki seseorang dan seberapa memuasnya hubungan tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang dikeluarkan dari kelompok atau hubungan mereka berantakan, mereka merasakan berbagai emosi negatif. Para peneliti telah mendokumentasikan penyakit fisik yang terjadi ketika orang lain bukan bagian dari kelompok atau hubungan.
Para peneliti telah mempelajari orang yang kesepian selama beberapa waktu dan telah menunjukkan bahwa mereka mendapatkan penyakit lebih umum. Tujuan, kebutuhan dimiliki dan memiliki. Yang pertama yaitu memberikan dan menerima cinta dan kasih sayang. Yang kedua, membutuhkan teman hidup. Yang ketiga, membutuhkan hubungan interpersonal dan kasih sayang. Yang keempat, membutuhkan peran yang memuaskan. Yang kelima, membutuhkan perlakuan yang halus. Yang keenam, membutuhkan kebersamaan. Yang ketujuh, membutuhkan pergaulan yang intim. Bentuk rasa memiliki dan dimiliki. Yang pertama, cinta persaudaraan. Rasa cinta menjadi satu identitas yang melekat dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, rasa memiliki dalam Tuhan. Kita adalah makhluk paling sempurna, sudah sewajarnya manusia mengabadikan Tuhannya. Yang ketiga, cinta kepada diri sendiri dan pada individu lainnya. Di samping harus mencintai lawan jenis juga dan harusnya mencintai diri kita sendiri. Yang keempat, rasa memiliki dan dimiliki dalam keluarga. Yang kelima, keluarga menggambarkan ikatan atau hubungan di antara anggota keluarganya yang terikat dengan berbagai sistem nilai. Yang keenam, rasa memiliki dan dimiliki dalam kehidupan bertetangga. Nilai yang paling pokok harus dimiliki oleh suatu anggota kelompok masyarakat adalah ada rasa memiliki satu sama lainnya. Rasa saling mencintai serta rasa saling ketertarikan akan menjadi rasa sadar bahwa kehidupan kita akan selalu saling memperhatikan dan tidak akan memperhatikan dirinya sendiri. Yang ketujuh, rasa memiliki dan dimiliki terhadap lingkungan. Jika melihat kenyataan zaman, kita dapat melihat bahwa hampir semua masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan. Hal itu menunjukkan bahwa rasa memiliki dan dimiliki terhadap lingkungan lambat laun semakin menipis. Faktor-faktor pendukung rasa memiliki dan dimiliki. Yang pertama yaitu kesamaan. Seseorang cenderung menyukai orang yang memiliki kemiripan baik secara fisik, karakteristik, kepribadian, nilai-nilai, sikap atau latar belakangnya. Yang kedua, keakraban. Semakin akrab diri kita dengan seseorang, maka kita akan cenderung semakin tertarik padanya. Semakin akrab juga akan merasa semakin memiliki banyak kesamaan. Yang ketiga, kedekatan fisik. Contohnya yaitu ada orang yang menikah dengan tetangganya, dulunya teman sekerja atau dulunya satu kampus. Nah, orang yang berada dekat secara fisik cenderung lebih disukai. Interaksi mereka lebih kerap sehingga kemungkinan tumbuhnya rasa tertarik. Yang keempat, daya tarik pribadi. Pada umumnya, orang menilai seseorang memiliki daya tarik atau tidak tergantung pada daya tarik pribadi yang dimilikinya. Daya tarik pribadi mencakup daya tarik fisik, daya tarik kepribadian, dan daya tarik sosial. Unsur rasa memiliki dan dimiliki. Yang pertama, perasaan kasih sayang yang meliputi cinta, senang, suka, dan belas kasihan. Yang kedua, kepada suatu yaitu objek yang disayangi meliputi Tuhan Sang Pencipta, manusia, dan alam lingkungannya.
Yang ketiga, diungkapkan secara nyata, yaitu dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan perbuatan nyata yang diamati olehnya. Yang keempat, penuh tanggung jawab, yaitu segala akibat akan timbul atau terjadi baik berguna, menguntungkan, menciptakan kesaksian, keseimbangan, dan kebahagiaan. Yang kelima, pengabdian dan pengorbanan, yaitu keikhlasan atau kerelaan semata-mata. Beban pengeluaran maupun perbuatan tidak diharapkan memperoleh pengambilan ataupun imbalan. Jadi, kita memberikan apa saja kepada seseorang, jangan kita mengharapkan imbalannya.